Diduga pada masa-masa inilah, cerita-cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan oleh sastrawan di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah abad ke-8 sampai abad ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTube Wandi Jafari. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang fakta kisah 1001 Malam. Buku Aflailah Walailah, atau dalam bahasa Indonesia disebut Kisah 1001 Malam, dan dalam versi Inggris dikenal dengan The Arabian Nights, adalah sebuah karya sastra dari Timur Tengah yang lahir pada abad pertengahan dan dikenal di seluruh dunia. Karya yang bernilai sastra sangat tinggi ini ditulis pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada akhir abad ke-8. Kisah ini terdiri dari berbagai macam cerita tentang jin, legenda, percintaan, anekdot, humor hingga pendidikan. Cerita ini telah banyak diterjemahkan dalam berbagai versi bahasa dan berkali-kali dimodifikasi dengan penambahan dan pengurangan yang dilakukan untuk menyesuaikan budaya-budaya lokal si penerjemah. Namun bagaimana sih sebenarnya kisah 1001 Malam ini? Dan bagaimana bisa karya sastra yang aslinya ditemukan di dataran Arab ini sampai dikenal di seluruh dunia? Mari kita diskusikan. Kisah 1001 Malam bisa dikatakan sebagai cerita dalam cerita. Kisah-kisah itu dinarasikan oleh tokoh utama dalam karya sastra ini yang bernama Ratu Syahrazad. Kisah 1001 Malam mula-mula menceritakan tentang kisah seorang raja yang bernama Raja Syahriar dan permaisurinya yang bernama Ratu Syahrazad, yang merupakan narator dalam cerita ini. Jauh sebelum menikahi Syahrazad, Raja Syahriar pernah jatuh hati kepada seorang wanita dan melamarnya untuk dijadikan permaisuri di kerajaannya. Mereka pun menikah dan hidup sebagai sepasang raja dan ratu. Suatu hari, Raja Syahriar meninggalkan istana untuk menjalankan hobinya pergi berburu. Ia kemudian bersama pengawal-pengawalnya meninggalkan istana untuk sementara waktu. Dalam perjalanan, Syahriar teringat dengan salah satu perlengkapan berburunya yang tertinggal di istana. Ia pun bergegas kembali ke istana untuk mengambil perlengkapan yang tertinggal. Namun tak disangka, sesampainya di istana, Raja Syahriar mendapati istrinya sedang berselingkuh dengan salah satu pengawal istana. Tentu saja hal ini membuat ia marah. Raja pun menghukum mati istrinya beserta pengawal istana yang berkhianat tersebut. Sejak peristiwa itu, raja yang tadinya bijaksana berubah menjadi pribadi yang dingin dan pemurung karena pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita yang dicintainya. Untuk menghibur hatinya, Raja Syahriar berniat untuk mengunjungi adiknya yang bernama Raja Syahzaman yang memimpin sebuah kerajaan di negeri lain. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya Syahriar tiba di istana adiknya. Sesampainya di sana, ternyata pengawal istana mengabarkan bahwa raja mereka yang merupakan adik Raja Syahriar tadi sedang tidak berada di istana karena sebuah urusan yang harus diselesaikan. Sambil menunggu kepulangan adiknya, Syahriar pun berniat berjalan-jalan mengelilingi istana adiknya tersebut. Namun sayang, untuk kedua kalinya Syahriar menyaksikan pemandangan yang tidak mengenakan baginya. Ia melihat istri adiknya sedang bermesraan dengan salah seorang pengawal istana. Ya, mereka pun berakhir di tiang gantung. Raja Syahriar semakin berubah karena dua peristiwa yang sangat traumatis baginya. Ia menjadi pribadi yang temperamental dan berubah menjadi sosok raja zalim yang membenci perempuan. Namun sebagai laki-laki, tentu saja ia tetap membutuhkan kehadiran wanita di sampingnya. Ia menikahi gadis-gadis penduduk negeri untuk kemudian dieksekusi mati setelah satu malam. Ia berpikir, dengan begitu tidak akan ada lagi wanita yang mengkhianatinya. Selama bertahun-tahun, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak gadis mereka banyak yang menjadi korban kekejaman raja. Tak sedikit dari mereka yang memilih untuk melarikan diri ke negeri-negeri lain. Hingga yang tersisa hanya beberapa gadis yang pasrah menunggu giliran menjadi korban sang raja. Putri dari seorang wazir istana yang tak lain adalah Syahrazad berencana untuk mengakhiri teror dan penderitaan para gadis penduduk negeri itu. Ia bermaksud mengajukan diri kepada Raja Syahriar untuk dinikahi. Tentu saja ayahnya sang wazir tidak mengizinkan keinginan putrinya tersebut.
Setelah mendengarkan penuturan sang putri, akhirnya sang wazir dengan berat hati harus merelakan putrinya menikah dengan Raja Syahriar. Pesta pernikahan pun digelar, Syahrazad pun resmi menjadi permaisuri Raja Syahriar. Tak ada raut kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah yang hadir di pesta pernikahan itu, kecuali Ratu Syahrazad yang terlihat tenang. Ratu Syahrazad dengan ditemani adiknya yang bernama Dunyazad mulai tinggal di istana Raja Syahriar. Ternyata sang ratu sudah menyusun rencana agar suaminya Raja Syahriar menunda hukuman mati baginya. Malam pun tiba, Raja Syahriar menyuruh istrinya Syahrazad untuk segera tidur. Syahrazad lantas tak langsung menuruti perintah suaminya. Ia meminta Raja Syahriar mau mendengarkan cerita pengantar tidur yang telah ia siapkan, dan Raja pun menuruti permintaan itu. Ratu Syahrazad yang menyukai membaca dan mendengar cerita-cerita dan hikayat-hikayat terdahulu, mampu membuat sang raja antusias mendengarkan cerita yang disampaikan dengan sangat menarik. Ratu Syahrazad bercerita hingga larut malam dan berhenti di bagian yang membuat raja penasaran. Ia berjanji kepada suaminya itu untuk melanjutkan ceritanya besok malamnya, dan Raja Syahriar pun menyetujuinya dan menangguhkan perintah hukuman mati bagi Ratu Syahrazad. Begitupun dengan malam-malam selanjutnya, cerita-cerita itu disampaikan oleh Ratu Syahrazad secara bersambung-sambung dan berhenti di bagian yang menggantung dan menegangkan. Dengan begitu, Ratu Syahriar selalu menanti-nanti kelanjutan cerita setiap malamnya. Dan hukuman mati bagi Ratu Syahrazad pun selalu ditunda. Tak terasa sudah ratusan kisah telah disampaikan sang ratu, dan ratusan malam sudah dilalui bersama sang raja, hingga mereka sampai di malam ke-1001. Ratu Syahrazad pun mengakhiri ceritanya di malam ke-1001. Di malam terakhir itu, Ratu Syahrazad mengingatkan suaminya bahwa apa yang telah dilakukan kepada wanita-wanita penduduk negerinya adalah hal yang salah. Dan Ratu Syahrazad berhasil membuktikan bahwa tak semua wanita itu buruk seperti anggapan sang raja selama ini. Dan wanita yang setia itu masih ada. Raja Syahriar pun menyadari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Ia pun kembali menjadi pribadi yang baik dan bijaksana seperti sedia kala, berkat kecerdasan Ratu Syahrazad mengingatkan sang raja. Kisah-kisah yang diceritakan Ratu Syahrazad kepada suaminya itulah yang menjadi bagian dari cerita-cerita dalam buku Kisah 1001 Malam yang diceritakan dari malam pertama sampai malam ke-1001. Beberapa tokoh yang muncul dalam Kisah 1001 Malam yang kita kenal hingga saat ini adalah seperti Aladin, Alibaba, Sinbad, Abu Nuwas, dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun dari manakah asal Kisah 1001 Malam ini? Beberapa ahli sastra mengatakan bahwa Kisah 1001 Malam ini tidak ditulis oleh satu orang, tetapi dikumpulkan dari banyak sumber dari periode yang berbeda. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, yaitu akhir abad ke-8 atau sekitar tahun 780-an Masehi, kota Baghdad di Irak merupakan kota metropolis yang menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan perdagangan dunia. Banyak pedagang dari Cina, India, dan Afrika Timur singgah di kota ini untuk melakukan transaksi perdagangan. Diduga pada masa-masa inilah, cerita-cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan oleh sastrawan di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah abad ke-8 sampai abad ke-9, yang kemudian menjadi cikal bakal Kisah 1001 Malam. Pendapat lain mengatakan, Kisah 1001 Malam berakar dari buku Persia yang hilang berjudul Hazar Afsanah, yang berarti 1000 legenda. Atau menurut pendapat lain dalam bahasa Persia berjudul Hizar-o-Yeksab, yang kemudian diterjemahkan dan diadopsi dengan warna-warna lokal Arab oleh sastrawan-sastrawan Muslim abad ke-9. Beberapa ahli sastra mengatakan bahwa buku Hazar Afsanah yang berbahasa Persia ini aslinya adalah saduran dari sastra India. Oleh karena itu, karya sastra tingkat tinggi ini tak terlepas dari 3 rumpun budaya dunia, yaitu India, Persia, dan Arab. Sumber penulisan buku-buku Kisah 1001 Malam yang ada pada saat ini adalah yang ditulis seorang ahli sastra pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yang bernama Abu Abdillah bin Abdus al-Jahsyari, atau dikenal dengan Al-Jahsyari. Al-Jahsyari adalah seorang sastrawan, sekaligus pejabat istana Bani Abbasiyah, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Muqtadir.
Ia mulai menulis buku Aflailah Walailah pada abad ke-10 berdasarkan buku cerita berbahasa Persia yang berjudul Hazar Afsanah. Nabiya Abbot, seorang orientalis kritikus sastra, meneliti awal mula penulisan buku Aflailah Walailah. Sebelumnya perlu dipahami bahwa Nabiya Abbot ini adalah seorang orientalis, yang berarti setiap pengambilan kesimpulan atas apa yang diteliti menggunakan paradigma barat. Namun, beberapa pendapat sarjana Islam dalam studi ilmiah berpendapat bahwa Nabiya Abbot dalam mengkaji kebudayaan Islam cenderung lebih moderat dibanding pendapat orientalis lainnya yang sering menunjukkan kritik tajam. Nabiya Abbot menjelaskan penerjemahan buku Hazar Afsanah dari bahasa Persia ke bahasa Arab pertama sekali dilakukan pada abad ke-8. Penerjemahan ini dilakukan secara langsung atau secara harfiah tanpa penambahan dan pengurangan sedikit pun. Buku Hazar Afsanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ini diberi judul Al-Khurafat yang berarti cerita yang dibuat-buat. Kemudian tak lama setelah itu, pengembangan karya sastra ini mulai dilakukan oleh sastrawan-sastrawan muslim dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan lokal Arab dan nilai-nilai keislaman. Hingga pada abad ke-10, Al-Jasyari yang kemudian disebut sebagai Bapak Kisah 1001 Malam menulis buku Aflailah Walailah yang menjadi sumber utama penulisan Kisah 1001 Malam. Al-Jasyari yang wafat pada tahun 331 Hijriah atau 942 Masehi mengumpulkan cerita rakyat Arab, Yaman kuno, India kuno, Asia Kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan dinasti Abbasiyah, baik dari sumber oral maupun tertulis seperti Hazar Afsanah dan terjemahan-terjemahan bahasa Arab lainnya. Tetapi cerita yang dikumpulkan oleh Al-Jasyari dalam buku Aflailah Walailah hanya sampai 480 malam dengan satu cerita untuk setiap malamnya. Buku Aflailah Walailah kemudian menjadi rujukan penulisan dan penerjemahan Kisah 1001 Malam. Menariknya, kisah Raja Syahriar dan Ratu Syahrazad yang menjadi narator cerita dalam Kisah 1001 Malam tidak terdapat dalam versi asli buku Aflailah Walailah yang disusun oleh Al-Jasyari tadi. Lantas kapan sih kisah Ratu Syahrazad ditambahkan dalam buku Kisah 1001 Malam yang dikenal saat ini? Mari kita diskusikan. Orang yang paling bertanggung jawab atas masuknya Kisah 1001 Malam ke daratan Eropa adalah Anthony Galland, yang hidup pada tahun 1646 sampai 1715. Galland adalah seorang kolektor benda-benda purbakala untuk museum dan juga seorang sarjana Perancis yang banyak mempelajari sastra Latin, Yunani, dan Arab. Galland semakin menunjukkan ketertarikannya terhadap sastra Timur Tengah dimulai ketika ditugaskan ke Timur Tengah, tepatnya di Istanbul, Turki, sebagai sekretaris kedutaan Perancis pada tahun 1670 yang pada saat itu Kekhalifahan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Mehmed IV. Salah satu temuan Galland yang paling berharga adalah sebuah naskah kuno berbahasa Arab yang ditemukan di Suriah dan diperkirakan ditulis sekitar abad ke-14 atau abad ke-15 yang berakar dari buku Aflailah Walailah. Galland mulai menerjemahkan Aflailah Walailah ke dalam bahasa Perancis dan melakukan modifikasi dengan memasukkan beberapa cerita-cerita tambahan dan membuang bagian yang dinilai kurang sesuai dengan selera masyarakat Eropa. Diketahui ternyata, cerita Ratu Syahrazad yang menjadi narator Kisah 1001 Malam baru ditambahkan dalam versi Perancis terjemahan Galland. Di samping itu, Galland berkenalan dengan Antun Yusuf Hanadiab atau dikenal dengan nama Hanadiab, seorang Kristen Maronit dari Aleppo, Suriah, yang pada saat itu merupakan salah satu provinsi di bawah Kekhalifahan Turki Utsmani. Dari Hanadiab ini, Galland banyak mendengar cerita-cerita lainnya dan memasukkan 14 cerita tambahan termasuk Sinbad si Pelaut, Aladin, dan Alibaba dan 40 penyamun ke dalam Kisah 1001 Malam. Galland menerbitkan buku Kisah 1001 Malam berbahasa Perancis sebanyak 10 jilid dari tahun 1704 sampai 1712, dan jilid 11 dan jilid 12 diterbitkan pada tahun 1717 setelah 2 tahun Galland meninggal. Kisah 1001 Malam ternyata banyak diminati dan populer di Eropa. Buku terjemahan Galland kemudian mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tak lama setelah penerbitan seri Kisah 1001 Malam berbahasa Perancis. Edisi pertama dalam bahasa Inggris diterjemahkan pada tahun 1706 sampai 1721 dengan judul Arabian Nights Entertainment.
Seorang penulis asal Skotlandia bernama Robert Heron kemudian menerbitkan buku The Arabian Nights berdasarkan terjemahan Galan yang ditulis sebanyak 4 jilid dalam bahasa Inggris pada tahun 1792. Kemudian dilanjutkan oleh William Bellow pada tahun 1795 sebanyak 4 jilid lagi. Buku yang berisikan kisah 1001 malam versi Inggris yang paling terkenal berjudul The Book of the Thousand Nights and Nights, yang ditulis oleh seorang orientalis asal Inggris yang bernama Richard Francis Burton pada tahun 1885, sekitar 200 tahun setelah masa hidup Galan. Penerjemahan Francis Burton tersebut berjumlah 10 jilid, kemudian disusul dengan 6 jilid lagi yang berjudul The Supplemental Nights to the Thousand Nights and Nights, yang artinya malam-malam tambahan untuk kisah 1001 malam yang rampung pada tahun 1888. Edisi-edisi tersebut diterbitkan secara terbatas yang dikhususkan kepada para pelanggan, karena terjemahan Francis Burton dinilai terlalu erotis. Pada saat itu, kerajaan Inggris dipimpin oleh Ratu Victoria yang memiliki undang-undang tegas terhadap karya sastra dan tak memberi ruang untuk karya yang mengandung unsur-unsur erotisme. For your information, Francis Burton ini terkenal dengan reputasinya sebagai penulis dan penerjemah berbagai karya sastra, termasuk buku erotis seperti Kama Sutra. Sebagai orientalis, pengetahuannya tentang dunia Timur Tengah ia dapatkan dari misinya menjelajahi Amerika, Afrika, dan Asia, termasuk Timur Tengah. Bahkan ia pernah berhasil masuk ke kota Mekah dengan menyamar sebagai seorang Muslim Persia. Hampir dapat dipastikan, buku-buku kisah 1001 malam yang tersebar di Eropa dipengaruhi oleh versi yang diperkenalkan oleh Galan ke dunia barat. Untuk mengikuti selera Eropa, Galan banyak melakukan penambahan dan pengurangan ketika menerjemahkan buku Aflailah Walailah yang diperkirakan berasal dari abad 14 atau 15 tersebut. Bahkan kisah-kisah yang diangkat ke layar lebar seperti Aladdin, Sinbad Legend of the Seven Seas, dan Alibaba and 40 Thieves bersumber dari buku terjemahan Galan. Namun bagaimana dengan buku-buku kisah 1001 malam yang ada di Indonesia? Apakah juga dipengaruhi oleh edisi terjemahan Galan? Muhsin Mahdi, seorang profesor bahasa Arab di Harvard University, lahir di Karbala, Irak pada tahun 1926. Ia menempuh pendidikan program sarjana di American University of Beirut di Lebanon, jurusan filsafat. Kemudian ia melanjutkan studi master dan PhD di Oriental Institute, University of Chicago, Amerika Serikat. Muhsin Mahdi banyak belajar dari Nadia Abbott, yang tak lain adalah profesornya ketika menempuh pendidikan master dan PhD di Oriental Institute, University of Chicago. Muhsin Mahdi selama bertahun-tahun melakukan pemeriksaan, penyaringan, dan analisis terhadap setiap teks yang ada dalam manuskrip Suriah yang diperkirakan berasal dari abad 14 atau 15. Manuskrip berbahasa Arab ini adalah manuskrip yang sama dengan yang digunakan Galan dalam menuliskan kisah 1001 malam berbahasa Perancis. Muhsin Mahdi kemudian menerbitkan versi yang lebih akurat dan lengkap berdasarkan manuskrip tersebut. Edisi Muhsin Mahdi ini diklaim lebih otentik dari kebanyakan versi-versi yang tersebar di Eropa yang ditulis berdasarkan versi terjemahan Galan. Selain edisi Muhsin Mahdi, edisi lainnya yang juga diklaim otentik adalah edisi Bulak yang diterbitkan pada tahun 1969 berdasarkan manuskrip Aflailah Walailah yang ditemukan di Mesir yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Kemudian menjadi manuskrip paling baru dibanding manuskrip-manuskrip lainnya yang pernah ditemukan. Manuskrip ini ditemukan oleh Hermann Zotenberg, seorang orientalis Arabis yang kemudian menjadi referensi kisah 1001 malam edisi Bulak tersebut. Husin Hadawi, seorang profesor di University of Nevada yang mengajar bahasa Inggris dan sastra bandingan, kemudian menerbitkan 2 jilid buku berbahasa Inggris yang berjudul The Arabian Nights pada tahun 1990 dan The Arabian Nights 2, Sinbad and Other Popular Stories pada tahun 1995. Walaupun buku Husin Hadawi berbahasa Inggris, namun referensi yang digunakan adalah referensi berbahasa Arab, yaitu edisi Muhsin Mahdi dan edisi Bulak. Jilid pertama yang ditulis Husin Hadawi menggunakan referensi edisi Muhsin Mahdi dari manuskrip Suriah, dan jilid kedua ditulis dengan menggunakan referensi edisi Bulak dari manuskrip Mesir. Buku yang ditulis Husin Hadawi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kisah 1001 Malam dan diterbitkan oleh penerbit Mizan sebanyak 4 jilid dari tahun 1993 sampai 1997. Versi bahasa Indonesia lainnya yang setara dengan terbitan Mizan adalah yang diterbitkan oleh Kisti Press pada tahun 2007 dengan judul Hikayat 1001 Malam sebanyak 4 jilid. Selain itu,
Yang terbaru dan dapat disandingkan dengan edisi Mizan dan edisi Kisti Press adalah yang diterbitkan oleh Diva Press sejak Agustus 2018 sampai sekarang tahun 2020 sebanyak 8 jilid dengan judul Kisah 1001 Malam. Nah, itu tadi tentang fakta Kisah 1001 Malam menurut ahli sejarah dan ahli sastra. Kalau kalian punya referensi lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, channel Wande Jafari, karena seterusnya akan banyak membahas tentang kisah dalam sejarah. See you in next video.